Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Gelapkan dana ratusan juta, seorang kepala kantor Pos Indonesia cabang pembantu Seram bagian timur ditahan polisi. Pilkada serentak sudah di depan mata, KPUD Buru Selatan terus menggelar persiapan termasuk menyiapkan data pemilih sementara. Warga Ambon mengubah ban bekas jadi perabotan rumah tangga menarik dan bernilai ekonomis. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku meringkus Akil Ahmadi, umur 33 tahun, Kepala Kantor PT Pos Cabang Pembantu Wirinama Kabupaten Seram bagian Timur. Ia diringkus penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku akibat penggelapan dana perusahaan milik BUMN sebesar Rp398.667.680 untuk berfoya-foya. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari pihak kantor PT Pos Indonesia. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan pelaku ternyata melakukan aksinya sejak bulan Juni sampai Agustus 2023 silam. Pelaku melakukan aksinya dengan cara membuka rekening pribadi dengan mengatasnamakan perusahaan tersebut. Uang hasil kejahatan sebesar Rp398.467.680 ini untuk berfoya-foya serta kebutuhan pribadi lainnya. Tersangka ini merupakan Kepala Kantor Pos Cabang Wirinama, Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram bagian Timur. Perbuatan tersangka ini dilaporkan oleh pihak kantor pos, kemudian kita tindak lanjuti mulai dari tingkat penyelidikan, kita naikkan ke penyidikan sampai dengan penetapan tersangka yang disita oleh penyidik dari tersangka. Usai diperiksa di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Akil Ahmadi langsung digiring ke tahanan. Akil Ahmadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menggelapkan dana sekitar Rp398.567.680 milik PT Pos untuk berfoya-foya dan keperluan pribadi. Akibat perbuatannya, Akil Ahmadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS tingkat Kabupaten Buru Selatan pada pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada serentak tahun 2024. Pleno rekapitulasi dan penetapan DPS ini dihadiri Komisioner KPU setempat, Forkopimda, Komisioner Bawaslu, dan anggota PPKC Kabupaten Buru Selatan. Jumlah DPS Kabupaten Buru Selatan pada pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada serentak tahun 2024 ditetapkan berjumlah 51.707 orang. Ketentuan di kami itu, di pemilih di atas 600 itu akan ada penambahan TPS. Dia harus sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan. Penetapan dalam rapat pleno tingkat kabupaten tadi, jumlah total itu 51707. Dia tetap menjadi 143, kemudian ubah data dari 305. Sebelum digelar pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat kabupaten, terlebih dahulu digelar pleno penetapan di tingkat PPK dari 81 desa yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan.
Jelang perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda-pemudi Desa Waisamu, Kabupaten Seram bagian Barat menjual atribut HUT RI di jalan. Seperti di Jalan Lintas Seram, tepatnya di pertigaan pintu masuk dan berangkat Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram bagian Barat, serta sejumlah lokasi lainnya di Kabupaten Seram bagian Barat. Mulai dari bendera hingga sejumlah pernak-pernik dijual pada warga serta pengendara yang melintas. Harga yang ditawarkan sangat variatif disesuaikan dengan ukuran dan jenisnya. Menyongsong kemerdekaan ini katong sudah mesti bergembira dan bersukaria dengan mengibarkan bendera-bendera merah putih sebelum tanggal 17 itu. Selain dananya dikumpulkan untuk kegiatan pemuda-pemudi jelang HUT RI, penjualan atribut HUT RI ini untuk mengajak warga memeriahkan HUT RI serta menanamkan rasa nasionalisme. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Warga Piru Kabupaten Seram bagian Barat menggelar lomba sepak bola menjelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti lomba sepak bola antar warga yang digelar Kodim setempat di Kecamatan Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Lomba ini sangat menarik antusiasme warga, terutama pemuda. Harapan kami, pemuda-pemuda SBB dalam bidang olahraga khususnya bola ini mempunyai bibit-bibit yang dapat diandalkan. Bukan hanya tingkat SBB saja, bahkan provinsi maupun nasional. Harapannya seperti itu. Ini langkah awal untuk Dandim Cup ini, artinya katong sebagai pencinta sepak bola berharap supaya kalau bisa kegiatan yang bersangkutan itu bukan hanya nanti berakhir hanya di sini saja, tapi nanti ada kegiatan-kegiatan dari instansi lain, bahkan mungkin dari Pemda, dan ini Dandim mungkin ada dari Polres juga, mungkin kegiatan yang terutama untuk pemerintah daerah. Lanjut. Selain untuk memeriahkan HUT RI, lomba ini bertujuan untuk memeriahkan HUT TNI mendatang di Kabupaten Seram bagian Barat. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat.